Alhamdulillah hari ini tanggal 21 Desember 2020 open eksak untuk spesies Brachypelma hamori. Ini penampakannya masih dalam bentuk EWL, usia 30 hari karena telat ngebuka, tapi alhamdulillah tetap jadi. Lumayan banyak lah, bonus akhir tahun. Hari ini kita melakukan sortir lagi untuk telur-telur yang tidak berkembang. Seperti ini yang saya ambilin. Jika dibiarkan akan berjamur. Ini sudah pada berjamur masalahnya. Bisa menimbulkan bahaya bagi seling-seling yang sudah menetas berkembang. Nih. Kebetulan memang ini ada beberapa, ya cukup banyak lah, yang gagal berkembang, infertil. Banyak faktor untuk kejadian apa ya? Kok kejadian? Ya istilahnya seperti itulah. Banyak kasus tidak berkembang kayak gini ada beberapa faktor, diantaranya memang dari indukan sendiri, ya kan, kesuburan dari betina ataupun dari jantannya, tapi kebanyakan memang yang bermasalah di jantan. Sepengetahuan saya loh ya, dari pengalaman kemarin dalam breeding tarantula, memang jantan juga cukup mempengaruhi, apalagi kalau sudah usianya sudah lama setelah molting gitu. Ketika dia udah jadi terus dia dikawinin, tapi usia nya itu udah lama, mature male-nya itu udah lama. Itu mature male ya, mature male. Oke, sip. Jadi misalkan sudah usianya di atas 3 bulan itu, jadi resiko kegagalannya lebih tinggi. Intinya kalau punya pejantan yang udah mature gitu, sebaiknya buru-buru dicariin betina buat dikawinkan, dengan catatan si jantan itu sudah bikin SW atau sperm web. Apa sih SW atau sperm web itu? Itu adalah tanda jikalau si jantan sudah memproduksi sperma dan sudah dimasukkan dalam emboli di alat buat kawin yang ada di kaki depan itu, paling depan itu. Begitu sudah bikin, secepatnya dikawinkan dengan betina. Misalkan terpantau hari ini bikin SW, ya kalau bisa hari ini dikawinin ya dikawinin aja, jangan nunggu lama-lama, karena sperma juga gak bertahan lama gitu loh, punya masa hidup ketika sudah dikeluarkan gitu. Terus dari lingkungan juga kan, ketika suhunya terlalu tinggi bisa menyebabkan telur jadi kering. Kalau suhunya rendah terus kelembabannya tinggi, itu juga bisa jadi faktor
si telur gagal berkembang. Kenapa? Karena lembab, terus dalam kandang nggak steril gitu kan, nanti tumbuh jamur, micu tumbuh bakteri dan segala macam yang bersifat patogen atau merugikan, sehingga telurnya busuk, bro. Jadi hati-hati kalau punya telur tarantula ya, bukan telur yang lain nih. Begitu. Faktor lain mah jarang. Yang sering terjadi memang itu dari jantannya sudah agak lama gitu dari moltingnya, terus bikin sperm web udah agak lama gitu kan. Tunggu dulu deh, kalau belum bikin SW mah tunggu sebentar, tahan dulu, tahan. Begitu terpantau bikin SW langsung dikawinin gitu. Kalau betinanya cari yang fresh mold, baik jantan mau betina. Kalau lagi fresh mold gitu bagus gitu. Misalkan betinanya fresh mold 2 minggu setelah fresh mold gitu, itu cakep. 1 bulan setelah fresh mold gitu cakep. Jadi jangan buru-buru juga sih ya, kalau mau langsung dikawinin ya nggak apa-apa, tapi kan beresiko juga kalau kayak gitu. Ya setidaknya nunggulah betinanya sudah kelar buat peregangan ototnya. Maksudnya kan kalau habis molting kan itu kerangkanya masih lunak-lunak ya. Jadi biar nunggu kering dulu, nunggu keras gitu kan, sudah kuat. Selain itu udah doyan makan gitu kan gitu tuh. Kalau habis molting kan biasanya mereka pada selonjoran tuh, peregangan tuh pada selonjoran kan, itu biar pertumbuhan mereka panjangnya juga maksimal, pertumbuhannya maksimal, nggak terjadi cacat gitu kan. Nah habis itu kan mereka lapar tuh, lupus itu kasih makan yang cukup gitu kan. Jadi nungguin tubuhnya, bentuk tubuhnya itu normal kembali, nggak abdomennya nggak kurus-kurus banget gitu toh. Itu kan bagus gitu loh. Jadi ketika nanti dia bertelur pun juga nutrisinya tercukupi gitu. Nutrisi cukup nanti, terus resiko dia makan telurnya sendiri juga kecil gitu. Dari betinanya fresh mold, yang jantannya juga fresh mold, bikin SW-nya juga baru misalkan selang 1 hari gitu kan, bagus. Jangan lama-lama, kasihan spermanya. Aduh malah ini pecah di sini lagi. Jadi bikin jamur, resiko jamur. Kandangnya malah kena cairan telur yang pecah. Oke sip, oke. Lanjut lagi. Itu dari faktor induknya dua-duanya. Untuk faktor dari lingkungan biasanya suhu sama kelembapan. Itu banyak faktor. Nih pada nih infertil nih, kayak gini nih. Kelihatan gak sih bro? Oh jatuh. Intinya kayak gini nih. Jadi yang lain udah jadi sling gitu kan, tapi dia belum berkembang. Intinya ini dia udah infertil, memang fix infertil, walaupun warnanya masih cerah, masih bening gitu. Aduh jatuh di sini lagi, masih bening gitu kan. Tapi kalau selisihnya itu jauh dibanding dengan
telur-telur yang lain, udah angkat aja daripada menuhin gitu kan, ujung-ujungnya juga nggak berkembang. Mending diambilin sekalian daripada jadi sumber bakteri, sumber pertumbuhan jamur gitu. Wah, jatuh mulu sih bro, agak repot ya. Kita mesti rajin milihin satu-satu telur-telurnya ya, kayak gini lah bro, milihin satu-satu, ngambilin pakai pinset. Kadang nyampe keder-keder ini tangan gara-gara ngambilin kayak gini. Kalau terlalu lemah, terlalu lemah, nggak keangkat-angkat. Kalau kekencengan pecah gitu kan, klutiknya bunyinya, klutiknya. Nih pada gagal berkembang, tapi alhamdulillah ada banyak yang ditempel lagi, ada nempel maning. Udah, ini usianya belum lama, baru 1 bulanan. 1 bulan dari light ya. Jadi ini dibuka itu tanggal 21 Desember 2020. Kurang lebih tanggal itu, kalau nggak salah ingat loh ya, itu tanggal itu aku buka eksaknya. Masalahnya aku buka eksak pun kemarin juga udah telat gitu loh. Usia 30-an hari baru aku angkat. Kirain gak jadi, ternyata jadi, alhamdulillah. Rezeki emang gak kemana. Kirain itu gagal, taunya jadi, ya syukur alhamdulillah. Karena suhunya di sini cukup tinggi, jadi ini yang berhasil, yang lain gagal. Telur-telur yang lain gagal. Syukur alhamdulillah ini jadi bonus akhir tahun. Ini jadinya Brachypelma hamori ya. Terserah mau bilangnya kayak gimana, mau Brachypelma hamori, mau Brachypelma hamori, mau Brachypelma hamori, monggo. Yang bener nggak yang mana? Biasanya sih kalau orang luar gue dengarnya Brachypelma hamori seperti itu, tapi ya monggo penyebutannya, yang penting kita sama-sama paham gitu aja. Jadi nggak terlalu saya bikin pusing untuk penyebutannya, yang penting saya paham, teman yang diajak sharing pun juga paham gitu, biar nggak selek. Tapi kalau teman-teman mau ngebenerin yang monggo. Ini nih bang, yang bener tuh pakai Brachypelma ya monggo, terserah. Saya ngikut aja, yang penting kita saling mengerti satu sama lain apa yang dimaksudkan gitu. Ini mati kayaknya bro, tapi biarin, nggak apa-apa. Tunggu aja dulu di situ lah. Suatu saat kalau ternyata masih hidup, takutnya masih hidup aku buang kan, kasihan, dosa dong. Seharusnya hidup kok malah tak bunuh kan, gitu sama aja gua ngebunuh. Kayaknya cukup deh bro, tapi memang agak kotor ya. Ini gara-garanya dulu waktu open eksak langsung aku taruh sini. Luar-luarnya itu kan kadang kotor ya, kena kokopit gitu, kagak gua bersihin. Ya gua bersihin tapi kurang bersih gitu, jadi kotorannya pada rontok di sini nih.
Gak apa-apa lah. Yang penting ini udah agak mendingan gitu. Awas jamur. Sebagian udah pada jatuh di bawah-bawah ini nih. Jatuh di bawah-bawah. Biarin pada lari-lari biar agak luasan tempatnya, agak legaan. Biar gak ngumpul kayak gini. Oke bro, cukup sampai sekian ya infonya untuk hari ini. Gini udah lumayan bersih. Oke cukup, thank you. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe-nya. Oke bro, thank you.